Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Suryanti. Saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya kita akan melihat pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat melalui dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita akan melihat penjelasan satu persatu dari ketiga sisi tersebut. Kita mulai dari sisi pertama, yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan menvalidasi kebutuhan mereka. Kalimat-kalimat tersebut contohnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Berikut ini contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu.
Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Berikut ini praktek segitiga restitusi di SMP Dar El Salam. Kasus 1. Pagi itu, pembelajaran konseling di kelas akan segera dimulai. Murid-murid sudah siap di kelas kecuali Said yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran akan dimulai, Said datang dengan kondisi yang berantakan. Nidal temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Namun Said malah marah-marah dan menantang temannya itu. Hingga terlibat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Ibu Wiwi berusaha menenangkan keduanya dan bertanya kepada Said dan Nidal. Setelah itu Said menceritakan ternyata Said tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Said tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Akhirnya Ibu Wiwi tawarkan ke Said untuk melakukan restitusi. Dia menyetujuinya. Ibu Wiwi dan Said menuju ke ruangan konseling. Said tahu nggak kenapa Said gue panggil ke sini? Nggak tahu. Oke, menurut info dari beberapa guru piket, kamu sering banget telat. Nah, terus tadi pagi katanya kamu ribut sama Nidal. Menurut Said, perbuatan yang Said lakukan tadi pagi itu benar atau tidak? Salah, Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Said pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sekarang coba ceritakan sama Bu Wiwi. Iya, Bu, saya sering kesiangan bangun, Bu. Kita sudah membuat keyakinan kelas kan? Sudah. Keyakinan kelas apa saja yang telah kita sepakati? Harus datang tepat waktu, Bu. Apakah Said meyakini keyakinan kelas itu? Iya, Bu. Jika Said meyakini, apakah Said bersedia memperbaikinya? Iya, Bu, saya akan memperbaikinya. Apa rencana Said untuk memperbaiki hal itu? Saya akan berusaha untuk bangun lebih pagi agar tidak terburu-buru berangkat ke sekolah yang menyebabkan saya terlambat masuk ke kelas. Baiklah Said, tetap semangat ya nak. Said boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Bagaimana perasaan Said setelah melakukan restitusi ini? Saya lebih lega, Bu, dan saya merasa bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan saya harus lebih kita pertanggungjawabkan. Selanjutnya kasus yang kedua, Nidal dan Said sedang berada di kelas dan terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Nidal pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, memukul Said dengan kasar sampai memar pipi sebelah kirinya. Said pun membalas pukulan Nidal. Pada saat bersamaan, Bu Wiwi yang sedang piket melihat kejadian itu dan langsung melerai mereka. Kemudian membawa mereka ke ruang konseling. Bu Wiwi berupaya menenangkan keduanya, terutama Nidal. Sepertinya kamu sedang marah sekali ya? Ya Bu, saya kesel sama dia ngegituin saya, nggak ngaku lagi Bu. Memang benar Said, Iya, Bu. membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun Nidal, perlu kamu ketahui bahwa kita itu harus memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Nah, kalian ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Saya ingat, Bu, kita tidak boleh mencuri. Dan kita juga dilarang untuk berkelahi. Nidal, apa yang bisa Said lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya berharap dia bisa ganti rugi duit yang dia curi Bu. Kalau dia nggak kembaliin, saya nggak bisa makan seharian Bu. Bagaimana Said? Apa kamu bersedia untuk melakukan itu? Iya, Bu, saya akan kembalikan uang Nidal yang saya ambil. Dan kalian berdua tadi sudah sama-sama saling pukul kan? Kalian tahu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Baik Bu, karena saya yang duluan, saya yang akan minta maaf dulu ke saya. Saya minta maaf ya. Maafin aku juga ya. Oke Said, berarti Said besok segera mengembalikan uang Nidal ya. Ibu. Kalian berdua boleh kembali ke kelas ya. Jangan lupa Said besok kembalikan uangnya Nidal. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidal Rafa Nasfi, kelas 8B dari SMP Dar El Salam. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Bu Wiwi untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman saya. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai orang lain. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tugas demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Dar El Salam. Mudah-mudahan tugas ini menginspirasi kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.